Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu. Tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keagungan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita saat ini bersatu hati untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 dan merayakan ulang tahun GGBI. Kita akan bersama-sama dalam ibadah Minggu pagi. Dalam kitab 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 mengatakan, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Mari kita merendahkan diri untuk menyerahkan dan menggantungkan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita dipulihkan, kita dan negeri kita, Republik Indonesia. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengucap syukur, menaikkan pujian bagi Tuhan dengan pujian Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup.
Saudara-saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini Tuhan. Berkatilah bangsa kami Tuhan menjadi bangsa yang maju, yang kuat. Berkatilah pemimpin bangsa kami Tuhan. Berilah anugerah kebijaksanaan dan hikmat supaya mereka dapat membangun negeri ini Tuhan. Kami menyerahkan untuk semua orang tua agar mereka dapat mendidik anak-anaknya jadi anak-anak yang berkarakter, yang jujur, dan bekerja keras. Kami juga berdoa menyerahkan kepadamu Tuhan untuk para janda, yatim piatu, orang yang dalam kesulitan Tuhan. Kami ingin menyerahkan kepadamu Tuhan, agar dengan tangan-Mu Engkau memberkati dan menolong mereka. Kami ingin berdoa Tuhan, untuk bangsa ini Tuhan. Biarlah Engkau beri pertobatan kepada bangsa ini Tuhan. Jangan datangkan murka-Mu Tuhan, tapi Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Akhirnya kami ingin serahkan Tuhan saat kami beribadah pada saat ini kepadamu Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kita bisa menyebutkan sebuah angka kelahiran negeri kita, 76 tahun. Tapi ada satu yang nyata di dalam hati kita, tentang cita-cita, tentang harapan, tentang keinginan. Apakah di dalam diri kita bisa berbuat untuk negeri yang kita cintai ini? Dan apakah kita bisa menunaikan kewajiban kita? Berkibarlah benderaku, berkibarlah di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Kita akan memuji Tuhan. Maju terus, maju terus. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan diberitakan melalui mimbar oleh hambanya Bapak Pendeta Adi Cahyono.
namun satu firman Tuhan yang diambil dari kitab Galatia pasal 2 ayat 19 sampai dengan 20 akan mendasari firman Tuhan pada saat ini. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Sama-sama kita akan menaikkan pujian karena salib. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang
menyerahkan Tuhan setiap hidup kami, keluarga, pelayanan kami sekalian. Biarlah sungguh kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh terus berkarya di tengah-tengah pandemi ini dalam begitu banyak pergumulan dalam kehidupan kami, termasuk berkenaan dengan pelayanan ibadah secara online. Kami sungguh rindu untuk kami boleh tetap ditumbuhkan dalam iman, dalam percaya, dalam pengharapan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mau serahkan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Tuhan Gereja Baptis Indonesia Waru, dan setiap Anda yang menyaksikan tayangan ini melalui ibadah recording yang ditayangkan melalui YouTube pada kesempatan hari ini melalui channel YouTube Gereja Baptis Indonesia Waru. Memasuki minggu ketiga di bulan Agustus, kita masih belajar tema kita di bulan Agustus tentang bebas dari belenggu dosa. Di minggu yang pertama kita telah belajar tentang dosa dan akibatnya. Kemudian minggu yang lalu kita juga sudah belajar tentang kuasa dosa. Dan di minggu ini, di minggu yang ketiga di bulan Agustus ini, kita akan belajar tentang Yesus yang membawa kita pada kemenangan. Hal ini didasarkan kepada tema Gabungan Gereja Baptis Indonesia yang pada tanggal 12 Agustus di tahun ini memasuki 50 tahun pelayanan umat Baptis Indonesia melalui Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Dan pada tanggal 17 Agustus kita juga akan memperingati 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga di minggu ini kita akan belajar tentang kemenangan, tentang kemerdekaan. Kita telah belajar bagaimana dosa memiliki akibat yang luar biasa. Juga kuasa dosa terus ada dalam kehidupan kita sampai hari ini. Tetapi ketika kita berbicara tentang kemenangan, ketika kita berbicara tentang kelepasan, kita menjadi orang-orang yang telah ditebus di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Ketika bangsa ini berjuang melawan penjajah dengan begitu banyak upaya yang dilakukan, bahkan dengan alat-alat perang seadanya pada waktu itu, tetapi ada sebuah hal yang luar biasa ketika kesatuan, ketika tekad untuk merdeka itu menjadi begitu kuat, sehingga hal ini menjadi kekuatan tersendiri. Hal ini menjadi dorongan tersendiri. Hal ini menjadi sebuah motivasi tersendiri. Artinya dari sini kita belajar bahwa kenyataannya bangsa Indonesia menang dari para penjajah dengan alat-alat seadanya. Bahkan seringkali kita melihat bambu runcing, sebuah alat yang sederhana dibandingkan dengan alat-alat perang yang dimiliki oleh para musuh. Tetapi ada hal yang paling mendasar, adanya kesatuan yang sama tentang kerinduan untuk merdeka, ada sebuah tekad, ada sebuah upaya, sehingga sekalipun dengan alat-alat yang dianggap biasa, tetapi toh kenyataannya sejarah mencatat bagaimana para pahlawan yang berjuang untuk bangsa ini, mereka telah membawa Indonesia kepada kemenangan. Nah, ketika kita berbicara tentang kemenangan dari dosa, apakah kita juga dapat menjadi pemenang? Apa yang telah dinyatakan dalam bagian firman Tuhan dalam kehidupan kita, sesungguhnya perjuangan kita saat ini adalah bagaimana kita mempertahankan kehidupan kita, menumbuhkan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kehidupan saudara dan saya. Yaitu bahwa Yesus yang telah mati,
Yesus yang telah menderita untuk saudara dan saya supaya dalam kehidupan kita dilepaskan dari belenggu dosa. Dan tugas kita saat ini adalah bagaimana dalam kehidupan kita menumbuhkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekaligus pengorbanan Tuhan Yesus, penebusan Tuhan Yesus bagi setiap kehidupan orang-orang berdosa, ketika mereka telah ditebus, ketika kehidupan mereka telah dipulihkan kembali, bahwa kemenangan di dalam Kristus bukan hanya membebaskan kehidupan kita dari dosa, bahwa penderitaan, kematian, penebusan di dalam Tuhan Yesus bukan hanya membebaskan kehidupan saudara dan saya dari belenggu dosa, tetapi juga ada maksud, ada rencana, ada kehendak, ada mandat yang dinyatakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus supaya setiap orang mereka mengenal Allah. Tugas kita, mandat kita, bahwa kita yang telah menjadi percaya, bahwa kita yang telah ditebus, bahwa kita yang telah beroleh pengampunan dan penebusan dosa di dalam Kristus Yesus, ada sebuah tanggung jawab dalam kehidupan kita secara pribadi untuk kita menumbuhkan iman dan percaya kita. Tetapi kita juga memiliki sebuah tanggung jawab untuk kita menyatakan kasih Allah itu kepada semua orang. Kita melihat dalam bagian firman Tuhan di dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15, kita melihat bagaimana Rasul Paulus ingin mengungkapkan ada ungkapan syukur di antara penderitaan-penderitaan yang ia alami ketika dia memberitakan Injil. Rasul Paulus ingin mengungkapkan bagaimana campur tangan Tuhan yang sungguh luar biasa. Ada sebuah tanggung jawab dalam kehidupan Rasul Paulus, sekaligus tanggung jawab dalam kehidupan kita berhubungan dengan mandat Allah bagi kehidupan kita. Bahwa mandat Tuhan Yesus bagi gerejanya, mandat Tuhan Yesus bagi saudara dan saya, mandat Tuhan Yesus bagi kehidupan kita saat ini adalah bagaimana kehidupan kita harus tetap hidup untuk melaksanakan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu supaya setiap orang mereka boleh mendengar, setiap orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah ini sesuatu yang mudah? Tidak. Tetapi ketika dalam setiap kehidupan kita menyadari dan memahami dan kebergantungan kita kepada Allah, maka tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Tuhan, untuk Tuhan melakukan, untuk Tuhan menyatakan bagi kehidupan kita. Kalau kita belajar dari perjuangan para pahlawan kita, apa yang menjadikan mereka berhasil? Oleh karena kesatuan, oleh karena kesepahaman, kesehatian, tekad yang sama, komitmen yang sama untuk membawa Indonesia merdeka. Nah, ketika dalam kehidupan kita juga memiliki kesatuan hati, kesamaan visi bahwa hidup kita, hidup yang telah ditebus oleh Kristus, maka tanggung jawab dalam kehidupan kita adalah untuk menumbuhkan iman kita, sekaligus kita menyaksikan iman kepada Tuhan Yesus kepada semua orang. Dan ini yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Apa yang dia tuliskan kepada jemaat di Korintus di dalam 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 bagian A. 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 bagian A dikatakan demikian.
tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Sekali lagi, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dalam hal ini bagaimana Rasul Paulus menunjukkan ungkapan syukur kepada Allah, di mana di dalam Kristus yang selalu membawa kehidupan pelayanannya di dalam kemenangan. Bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menang dan Dia menjamin bahwa kita akan senantiasa dibawa di dalam jalan kemenangannya. Oleh sebab itu, hal ini menjadikan kehidupan kita senantiasa yakin. Hal ini menjadikan setiap kehidupan kita percaya untuk dalam kehidupan kita sungguh-sungguh meyakini dan percaya bahwa ketika kehidupan kita sungguh-sungguh mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Kristus, maka Dia yang akan membawa kehidupan kita kepada kemenangan. Jikalau Kristus yang telah menderita, Kristus yang telah mati, Kristus yang telah bangkit dan telah naik ke surga, menunjukkan kemenangannya atas dosa, menunjukkan kemenangannya atas maut, maka Dia yang akan menolong, memampukan kehidupan saudara dan saya untuk kita akan dibawa di dalam jalan kemenangan. Sehingga penting di sini untuk menjadikan kehidupan kita, untuk kita selalu percaya, untuk kita selalu berserah, untuk kita selalu meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang tidak dapat Allah kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, tidak ada sesuatu yang tidak dapat Allah kerjakan. Termasuk ketika dalam kehidupan kita berbicara tentang amanat agung. Sekalipun pada masa ini kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, kondisi yang sulit, tantangan-tantangan yang berat dalam kehidupan kita, kehidupan pelayanan kita, tetapi kita percaya bahwa ketika kita senantiasa mengandalkan Tuhan, ketika kita senantiasa menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka Dia yang akan turut bekerja dan Dia yang akan membawa kita kepada kemenangannya. Yang kedua, kita melihat di dalam ayat yang ke-14 bagian B. Ayat 14 bagian B dituliskan di sini, dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dikatakan dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa misi kita adalah menolong seluruh manusia di dunia supaya mereka mengenal Kristus dengan pengenalan yang benar. Sangat menarik ketika Rasul Paulus mengatakan, dengan perantaraan kami Ia menyebarkan keharuman akan Dia di mana-mana. Dengan perantaraan kami Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Setiap orang yang hidup di dalam Kristus harus mengenal Dia dengan benar. Dan setiap kita yang telah mengenal Dia, bahwa kita memiliki sebuah tanggung jawab untuk kita mengenalkan Kristus kepada setiap orang. Ada sebuah tanggung jawab dalam kehidupan kita. Setiap orang yang hidup di dalam dunia ini harus mengenal dengan benar bahwa Yesus adalah Mesias,
Anak Allah yang hidup. Dan ingatlah bahwa dengan apapun usaha, perbuatan kita, apapun yang kita lakukan harus membawa orang mengenal Kristus. Kalau kita melihat, masih begitu banyak orang bukan hanya mempertanyakan tentang ketuhanan Yesus. Tidak sedikit orang masih mengolok-olokkan tentang Dia. Tetapi inilah tugas kita, tanggung jawab kita. Untuk kehidupan kita menebarkan keharuman tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dalam sebuah tayangan televisi atau YouTube tepatnya, di situ ada sebuah konten di mana ketika seseorang membahas tentang agama, ketika seseorang kemudian dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian dia merasa, kenapa? Kalau Tuhan itu maha besar, kenapa kok ada orang yang masuk neraka? Kalau Allah itu adalah maha kasih, kenapa masih ada orang-orang yang harus masuk neraka? Bahkan ketika orang ini mendengar khotbah di gereja, sepertinya orang-orang Kristen kekristenan sesuatu yang jahat. Kalau kita mau jujur, ketika kita berbicara tentang agama, berbicara tentang keyakinan, di situ kita juga akan selalu melihat tentang ajaran yang kita ikuti atau ajaran yang diikuti oleh orang tertentu. Maka dalam ajaran itu akan selalu memberitahukan tentang ajaran ini adalah ajaran yang benar. Tetapi kalau kita berbicara tentang kekristenan, sekalipun pada masa sekarang ini kekristenan menjadi sebuah agama, tetapi dari awalnya kekristenan bukanlah sebuah agama yang dibentuk oleh Yesus. Tetapi kekristenan adalah sebuah label bagi orang-orang mereka yang bertahan di dalam percayanya kepada Yesus. Sekalipun mereka dianiaya, mereka dikejar-kejar, dibunuh, tetapi mereka tetap memiliki iman dan percaya kepada Yesus. Sehingga orang-orang yang bertahan ini disebut Kristen. Tetapi Alkitab tidak pernah menyebutkan tentang agama Kristen, agama yang menyelamatkan. Alkitab selalu menuliskan keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan itu dinyatakan kepada semua orang. Tetapi jelas, kalau orang itu mau percaya kepadanya, kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab juga menuliskan maka dia akan beroleh keselamatan. Tetapi orang yang menolak untuk percaya kepada Yesus, maka dia akan hidup di dalam kebinasaan. Sehingga kenapa Tuhan Yesus memberikan mandat supaya kehidupan orang-orang yang percaya untuk dia menyebarkan keharuman namanya, supaya orang-orang yang belum mendengar, orang-orang yang belum mengenal dia, mendengar dan percaya oleh karena pemberitaan Injil yang kita lakukan. Yang ketiga, di dalam ayat yang ke-15, di dalam ayat yang ke-15 dari 2 Korintus pasal yang ke-2, demikian dikatakan dalam bagian firman Tuhan, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Nah, inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus dalam ayat yang ke-15, bahwa Tuhan Yesus menghendaki kita senantiasa hidup benar supaya
terang kita tetap bercahaya di depan orang, sehingga kehidupan kita yang benar akan memuliakan nama Tuhan di surga. Yang pertama, dalam ayat yang ke-14 bagian A, Rasul Paulus menuliskan bahwa Yesus yang telah membawa kita kepada kemenangan. Yang kedua, bahwa kita menjadi orang yang harus menyebarkan keharuman nama Tuhan. Dan yang ketiga, bahwa kita harus menjaga kehidupan kita yang benar, supaya kehidupan kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Kita ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai garam dan terang dunia. Di mana kehadiran kita, di mana kehadiran kehidupan kita harus dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi siapapun. Di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam lingkup kita hidup, di dalam pekerjaan, dalam kehidupan kegerejaan kita, dimanapun dalam kehidupan kita, kita harus menjadi kesaksian. Kita harus menjadi teladan bagi banyak orang. Sehingga kalau dalam kehidupan kita berbicara tentang tema kita di bulan ini, bebas dari belenggu dosa. Di minggu yang pertama kita telah belajar tentang dosa dan akibatnya. Minggu yang lalu kita belajar tentang kuasa dosa, dan di minggu ini kita belajar tentang Yesus yang membawa kita pada kemenangan. Bahwa kita telah dimenangkan oleh karena Yesus Kristus. Kita telah ditebus, kita telah diampuni, dikuduskan, dilayakkan, supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain dalam kehidupan kita sekalian. Terlebih dalam masa pandemi ini menjadi sebuah ujian dalam kehidupan saudara dan saya. Bagi diri kita ini juga menjadi sebuah ujian. Sungguhkah iman kita, iman yang terus tumbuh di dalam Kristus? Yang kedua, ujian apakah kehidupan kita di antara pandemi ini, hidup kita, gereja kita, mampu dipakai oleh Allah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan di tahun ini, pada tanggal 12 Agustus 2021 ini, Gabungan Gereja Baptis Indonesia memasuki ulang tahun emas, ulang tahun ke-50 Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Ada begitu pekerjaan-pekerjaan besar yang harus kita lakukan bersama-sama. Ada beberapa gereja-gereja yang sampai saat ini belum memiliki gembala sidang. Karena keterbatasan-keterbatasan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Oleh karena itu, kiranya setiap kehidupan kita, kehidupan kegerejaan kita, memasuki 50 tahun Gabungan Gereja Baptis Indonesia, bagaimana kita dapat bergerak bersama-sama, melayani bersama-sama, mengasihi bersama-sama, melalui gereja, di mana kita menjadi bagian, termasuk ketika kita hidup menjadi bagian dari Gereja Baptis Indonesia Waru. Mari kita terus bergerak bersama, menyatukan hati kita, menyatukan visi kita, menyatukan tekad kita, untuk kita membawa pelayanan kita melalui kegerejaan kita, untuk mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dirgahayu Gabungan Gereja Baptis Indonesia di ulang tahun ke-50, ulang tahun emas ini menjadi momen bagi Gabungan Gereja Baptis Indonesia untuk semakin bertumbuh sesuai dengan kehendak Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur Tuhan, semua oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu. Kami terus menyerahkan saat ini Tuhan secara khusus
Kami berdoa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia yang memasuki usia 50 tahun. Tuhan yang terus memberkati, Tuhan yang boleh terus menolong, Tuhan yang terus melimpahkan setiap kasih Tuhan, anugerah berkat penyertaan Tuhan. Sehingga melalui gabungan Gereja Baptis Indonesia, melalui gereja-gereja yang ada di dalam gabungan Gereja Baptis Indonesia, baik melalui organ-organ GGBI semuanya, kami boleh bersehati, kami boleh bersatu, menyatukan harapan, menyatukan visi, menyatukan tekad untuk membawa pelayanan Baptis Indonesia terus bertumbuh dan ditumbuhkan untuk mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga untuk bangsa ini memasuki 76 tahun kemerdekaan, sekalipun masih ada begitu banyak hal yang harus terus dibenahi, kami terus merindukan bangsa ini boleh terus dipulihkan, bangsa ini boleh terus diberkati dengan kedamaian, kemakmuran, keadilan. Para pemimpin-pemimpin bangsa yang dianugerahkan hikmat takut akan Tuhan, sehingga mereka sekalian boleh memimpin dengan bijak untuk membawa bangsa ini bertumbuh sesuai dengan kehendak Kristus. Kami menyerahkan Tuhan juga pandemi saat ini yang masih terjadi. Kami terus menyerahkan setiap upaya-upaya pemerintah untuk menangani pandemi ini. Tuhan yang boleh terus memberkati. Juga bagi setiap jemaat Tuhan, kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati setiap pribadi, setiap keluarga jemaat Tuhan sekalian. Biarlah Tuhan yang boleh terus memberkati setiap kesehatan, memberkati dengan berkat-berkat Tuhan untuk mencukupkan setiap kebutuhan dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan sekalian. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bergumul kendalinya buah hati Tuhan menganugerahkan. Mereka yang mempersiapkan dalam proses persalinan Tuhan yang boleh memberkati, yang sekolah Tuhan berkati. Dan kami terus menyerahkan setiap jemaat yang merintis memulai usaha Tuhan, memberikan jalan-jalan Tuhan untuk memberkati mereka sekalian. Kami menyerahkan Tuhan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Jemaat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Damai sejahtera Allah, berkat Allah, kasih Allah nyata atas kehidupan saudara dan saya. Kita yang telah dibawa pada kemenangan oleh karena Kristus Yesus, mari untuk kita terus menyatakan kasih Allah kepada semua orang. Kehidupan kita menjadi bau yang harum untuk terus menjadi kesaksian, menjadi keteladanan bagi semakin banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin.